We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi untuk Ananda semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu gimana, Bu? Alhamdulillah Ibu juga sehat. Sudah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Sudah semuanya. Pantesan wajahnya sudah fresh semuanya ya? Ya, Bu. Ibu harapkan kalau udah makan, udah sarapan pagi, fokus nanti menerima pembelajaran ya? Ya, Bu. Baiklah. Sebelum kita masuk ke dalam proses pembelajaran, di sini siapa ketua kelasnya, Nak? Nia, Bu. Nia ketua kelasnya. Nia, siapkan memimpin berdoa ya. Ya, Bu. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Amin. Baiklah, siapa gilirannya yang baca Al-Quran pada hari ini? Saya, Bu. Nia, tolong buka Al-Qurannya. Pada Al-Quran surat berapa nih ya? Al-Baqarah ayat 26, Bu. 26. Yang lain juga dibuka 62, Al-Qurannya. Bu. 62. Yang lain juga dibuka Al-Qurannya ya. Ya, Bu. Surat Al-Baqarah ayat 62. Silakan bacakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul amin. Shadaqallahul azim. Bacaannya sudah bagus, tapi tingkatkan lagi tajwidnya ya, panjang pendeknya, makhraj hurufnya ya. Ya, Bu. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Ibu mau cek kehadiran Anda terlebih dahulu. Nanti Ya, Bu. Ibu panggil namanya, siapa yang terpanggil, angkat tangannya ya Nanda. Ya, Bu. Maha Suci, hadir Bu. Hadir. Nia dan Yati, Hadir, Bu. Nita Ervita, Hadir, Bu. Indah Lestari Hasibuan. Hadir, Bu. Berarti semuanya hadir ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Untuk Anda semuanya, pertahankan ya. Jangan hanya pada mata pembelajaran ini saja, tetapi pada mata pembelajaran lain juga ditingkatkan dan juga dipertahankan kehadirannya. Iya, Bu. Baik. Baiklah, kemarin kita minggu lalu kita ada tugas kan? Ada, Bu. Sudah dibuat? Sudah, Bu. Baik, silakan dikumpulkan perwakilan yang mengatakan ke depan. Ya, Bu. Baik, nanti Ibu periksa ya. Ya, Bu. Sudah siap memulai pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Yang tidak ada hubungannya dengan materi kita pada hari ini, silakan disimpan dulu ya Nanda. Ya, Bu. Baiklah. Baiklah, kepada Anda semua, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Nia, apa materi kita minggu lalu? Ya, perilaku terpuji dalam pergaulan remaja, Bu. Perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Betul, Indah? Betul, Bu. Coba fokus ya. Ya, Bu. Sekarang Ibu minta Suci. Apa itu perilaku terpuji dalam pergaulan remaja? Perilaku terpuji dalam pergaulan remaja adalah sifat baik yang dimiliki oleh remaja saat ia berteman atau bergaul dengan temannya atau sesamanya, Bu. Ya, itu ya sifat baik yang dimiliki oleh remaja ya. Jadi kalau bergaul dalam remaja itu kita harus memilih-milih yang bertemanlah dengan yang baik agar kita juga menjadi perilaku yang baik ya. Kemarin kita
perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Sekarang Ibu mau tanya kepada Ananda semua. Lawan dari perilaku terpuji itu apa? Bu, saya Bu. Nah, coba Indah sekarang. Perilaku tercela, Bu. Ya, perilaku tercela. Betul, Suci? Betul, Betul, ya. Itu adalah perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Kita menyambung materi kita minggu lalu, di mana kalau kemarin kita membahas tentang perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Baiklah, jadi itulah judul materi kita pada hari ini, yaitu perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Inilah materi kita hari ini. Sebelum kita masuk apa itu perilaku, apa saja dalam perilaku tercela dalam pergaulan remaja, Ananda tentunya harus tahu tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Iya, Bu. Baiklah, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu setelah proses pembelajaran diharapkan siswa atau Ananda semuanya dapat mengetahui atau memahami pengertian dari perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu setelah proses pembelajaran Ananda diharapkan dapat memahami bentuk-bentuk perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Yang ketiga yaitu Ananda bisa setelah proses pembelajaran siswa diharapkan dapat menghindari dari perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini ada 3. Yang pertama, pengertian perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Yang kedua, memahami bentuk-bentuk perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Dan yang ketiga yaitu adalah memahami menghindari apa saja bentuk perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Jadi silakan Ananda tolong perhatikan dan amati dari tujuan pembelajaran kita hari ini, karena yang ketiga ini harus kita capai pada pertemuan hari ini. Baik, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ibu hapus ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Nanti tidak ada yang lupa dengan tujuan pembelajaran ya? Ya, Bu. Baik, untuk poin pertama kita akan membahas tentang pengertian perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Sebelum kita masuk ke apa itu pergaulan remaja atau pengertiannya, maka Ibu akan menampilkan sebuah video kepada Ananda. Silahkan perhatikan dan amati. Ya, Bu. Ya, Bu.
amati sudah Ananda catat? Sudah, Bu. Nah, sekarang coba Suci, apa yang Suci amati dari gambar tersebut? Nah, dari video tersebut yang saya amati yaitu adanya para remaja melakukan perilaku tercela atau perilaku buruk, Bu, seperti merokok, narkoba, melakukan tawuran, dan meminum alkohol, Bu. Ya, betul. Kalau Indah, apa yang Ananda amati dari gambar yang tadi? Sama kayak Suci, Bu. Jadi situ tadi dalam videonya ada segerombolan remaja itu tawuran, Bu, lempar-lempar batu. Terus ada di dalam angkot dia merokok, minum, Bu. Terus yang ketiga dia ada dua laki-laki. Yang pertama laki-laki itu nggak mau diajak kayak nyabu gitu, Bu. Tapi karena pengaruhnya jadi ikut ya, Bu. Ya, Nia? Itu Bu, dari video yang saya amati tadi itu mereka melakukan perilaku buruk Bu, seperti berkelahi, tawuran kan Bu, terus merokok dan minum minuman yang memabukkan dan menggunakan narkoba Bu. Ya. Apa yang Ananda sebutkan tadi sebenarnya benar, itu adalah bentuk contoh-contoh perilaku yang menyimpang atau perilaku tercela dari pergaulan remaja, di mana jangan hanya karena gengsi. Jadi Anda ikut-ikutan dengan orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Misalnya gengsi, saya tidak keren kalau tidak melakukan hal tersebut, hal itu. Jadi saya melakukannya, itu tidak boleh. Jangan hanya karena gengsi dan menuruti yang tren, Anda juga melakukannya, karena itu merupakan perbuatan tercela dan akan merugikan diri Anda sendiri. Ya, Bu. Baiklah. Jadi itulah dari gambar tersebut sudah nampak itu adalah bentuk perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Sekarang kita masuk di dalam pengertian perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Tentunya Ananda sudah tidak asing lagi dengan perilaku tercela dan pergaulan remaja. Sekarang Ibu tanyakan kepada Ananda, apa saja yang Ananda ketahui dari pengertian perilaku tercela dalam pergaulan remaja yang Ananda pahami saja? Apa? Coba nih ya. Saya Bu, perilaku yang buruk yang dilakukan oleh para remaja Bu, seperti yang di video tadi. Iya, perilaku buruk yang dilakukan oleh remaja. Yang lainnya? Ya, Suci. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para remaja, Bu. Ya, perilaku buruk, perilaku penyimpang. Ya, betul sekali. Itu adalah pengertian dari perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Itu perilaku penyimpang atau perilaku yang tercela. Yang Ananda sebutkan itu benar, tetapi tambahnya dari Ibu, silakan untuk dicatat ya, untuk pengertian perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Ya, Bu. Untuk perilaku tercela dalam pergaulan remaja diambil dari kata dalam pergaulan remaja, seperti kenakalan remaja. Silakan catat. Pengertian kenakalan remaja adalah gejala sakit secara sosial yang dialami oleh anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka melakukan perilaku yang menyimpang. Sudah, Bu? Ya, sudah. Pengabaian sosial. Jadi perilaku tercela dalam pergaulan remaja itu adalah pengabaian sosial atau penyimpangan sosial. Atau penyimpangan sosial yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Jadi di sini suatu sakit atau gejala sakit sosial, tidak sakit secara fisik, tetapi sakit sosial ini suatu penyakit yang dilakukan di lingkungan masyarakat yang berpengaruh kepada psikolog orang tersebut. Baiklah, itu adalah pengertian dari perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Ya, Bu. Apakah Ananda sudah memahami? Sudah, Bu. Sudah. Kalau itu Ibu hapus. Jadi masih fokus ya? Masih, Bu. Bu. Kalau masih fokus dan berarti masih ingat apa yang kita bahas tadi. Sekarang Ibu minta Nita. Ya, Bu. Coba jelaskan kembali apa itu pengertian perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Kenakalan remaja itu adalah gejala sakit
dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, di mana sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Bentuk perilaku yang menyimpang. Ya, betul. Jadi masih fokus dalam menerima materi ya. Fokus Bu. Baiklah, itulah tentang pengertian perilaku tercela dalam pergaulan remaja, yaitu salah satunya dalam bentuk kenakalan remaja. Selanjutnya, jika Anda sudah paham, tidak ada yang ingin ditanyakan tentang pengertian perilaku tercela itu? Tidak Bu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke poin kedua. Iya Bu. Silakan catat juga ya. Ya Bu. Poin kedua yaitu adalah bentuk-bentuk perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Kalau tadi Anda sudah tahu apa itu pengertian perilaku tercela dalam pergaulan remaja, sekarang kita masuk ke dalam bentuk-bentuk perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Di mana yang pertama yaitu adalah pergaulan bebas atau free sex. Di mana pergaulan bebas atau free sex itu termasuk ke dalam hubungan seksual yang dilakukan oleh anak-anak ataupun remaja, di mana perilaku tersebut merupakan perilaku yang menyimpang, ya, di mana hubungan seksual itu hubungan seksual ini telah dilarang di dalam agama, norma sosial dan juga norma moral. Jadi perilaku hubungan seksual ya antara laki-laki dan perempuan itu tidak boleh dilakukan di luar dari pernikahan. Jadi hubungan yang sah itu setelah adanya pernikahan yang sah. Jadi kalau yang di luar dari pernikahan itu adalah pergaulan bebas yang perilaku seksual yang tidak boleh, yang menyimpang. Ya Bu. Berdampak buruk Bu. Berdampak buruk bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat yang lainnya. Ibu harapkan Anda semua jangan atau menghindari dari perilaku pergaulan bebas tersebut ya. Ya Bu, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, la taqrabuz zina, yaitu yang artinya jangan dekati zina. Jangan dekati zina. Kita tidak boleh mendekati zina. Mendekati zina saja kita tidak boleh, apalagi melakukan zina. Ada yang tahu apa saja mendekati zina itu apa saja? Coba Suci, ya. Berdua-duaan dengan bukan mahram Bu. Ya, berdua-duaan dengan yang bukan mahram di tempat yang sepi. Bu. Itu kan berarti zina. Iya, Bu. betul. Yang lain? Ada yang lain? Mojok Bu. Mojok, Mojok itu sama. sama. Yang lainnya yang mendekati zina gitu. Bu. Suci Bu, lagi yang lain lah. Nah, coba Nita. Pacaran Bu. Pacaran yang lain? Sama Bu. Sama. Ya, itu adalah bentuk-bentuk mendekati zina. Mulai dari berpacaran atau berdua-duaan di tempat yang sepi. Kemudian Nanti ada orang ketiganya Iya. setan Bu. iya betul. Nanti ada orang yang ketiganya Bukan yang orang setan. makhluk halus. Makhluk Iya, halus, ya betul sekali. Jadi dari berdua-duaan di tempat yang sepi itu akan menimbulkan Dihasut setan. dihasut Bu. setan, nafsunya yang tinggi, nanti melakukan perbuatan yang tercela tersebut, hubungan seksual tersebut ya. Jadi untuk itu Anda tidak boleh melakukannya dan jangan mendekati hal-hal yang hal-hal yang termasuk kepada pendekatan kepada zina ya. Ya Bu. Orang yang sudah melakukan hubungan seksual yang di luar nikah itu akan berdampak buruk. Salah satunya yaitu adalah mereka itu akan mendatangkan penyakit alat kelamin. Yang kedua yaitu adalah hamil di luar nikah. Yang ketiga yaitu adalah aborsi kepada anaknya. Yang keempat sampai pembunuhan, sampai tindakan pembunuhan dan tindakan kriminal lainnya. Itu adalah dampak negatif dari pergaulan bebas. Yang kedua yaitu adalah tawuran
atau tawuran antar pelajar. Di mana tawuran antar pelajar di sini juga merupakan perilaku menyimpang atau perilaku tercela. Kita tidak boleh melakukan tawuran baik antar pelajar maupun antar sekolah, karena itu merupakan perilaku yang menyimpang yang dapat merugikan diri Ananda sendiri dan juga orang lain. Salah satunya yaitu adalah tindakan kriminal yang Ananda bisa melakukan kekerasan yang dapat membunuh orang atau dan juga merusak bangunan dan fasilitas lainnya akibat dari tawuran tersebut. Untuk itu generasi muda itu tidak boleh melakukan perbuatan yang tawuran seperti tawuran tersebut, karena nantinya akan menjadikan generasi yang tidak baik di masa depan. Kemana akan dibawanya suatu negara jika pribadi tersebut melakukan tindakan yang kriminal dan anarkis tersebut? Untuk yang kedua yaitu tawuran antar pelajar itu, apakah Anda sudah memahami? Sudah, Bu. Sudah. Selanjutnya kita masuk ke poin 3. Poin 3 yaitu adalah Konsumsi keras, Bu. ya. Yang ketiga yaitu adalah mengkonsumsi minuman keras atau alkohol, di mana alkohol di sini disebut dengan racun platoplasmik yang berdampak kepada sistem syaraf orang yang penggunanya atau yang meminumnya. Ya, Bu. Jadi orang yang sudah kecanduan terhadap alkohol tersebut tidak lagi bisa mengendalikan dirinya sendiri dan akan berakibat fatal untuk dirinya sendiri juga dan juga untuk orang lain. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya baik secara fisik maupun psikologis. Ada yang tahu apa saja dampak negatifnya apabila orang lain minum minuman keras? Coba, Suci. Akan menimbulkan masalah misal di masyarakat, Bu. Ketika dia tidak sadar, dia akan melakukan sesuatu hal yang membuat masyarakat resah, Bu. Ya, akan membuat masyarakat resah atau kekacauan di tengah Ya, masyarakat. Bu. Ada yang lain? Saya, Bu, Ya, coba Nia. orang minum alkohol itu akan mendatangkan penyakit bagi tubuhnya, Bu. Ya, akan mendatangkan penyakit dari tubuhnya. Betul. Yang lainnya? Bu, Iya, Indah. jadi kan Bu, kalau ketika orang itu meminum alkohol kan itu nanti mabuk, Bu. Jadi ketika dia bawa motor tuh kayak kemarin Bu ada kejadian orang mabuk bawa motor terus sampai kecelakaan, Bu. Iya, kecelakaan. Betul sekali yang Ananda sampaikan, Suci, Nia, dan Indah. Itu kekacauan di tengah masyarakat. Terus yang disampaikan oleh Indah yaitu adalah bisa menyebabkan pembunuhan atau kecelakaan hingga tewas gitu. Itulah dampak dari minuman keras. Ya, Bu. Minuman keras ini sudah dilarang oleh Allah, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Silakan coba dibuka Al-Qurannya. Sudah, Bu. Sudah dibuka? Sudah, Bu. Bu. Coba Ibu minta Indah bacakan. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Selanjutnya Ibu minta Suci untuk membacakan terjemahan dari Quran surat Al-Maidah ayat 90. Baik, Bu. Yang mana artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya peminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Itu artinya, Bu. Ya, itu adalah terjemahan dari Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, itu merupakan termasuk perbuatan setan. Jauhilah perbuatan tersebut agar kamu mendapatkan keberuntungan. Itulah dalil tentang meminum khamar atau minuman keras, di mana meminum minuman keras itu termasuk adalah perbuatan syaitan dan kita harus
mengetahui atau tidak meminum minuman keras tersebut agar kita terhindar dari perbuatan syaitan. Tentang poin ketiga ini, apakah Ananda sudah memahami? Paham, Bu. Paham. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke poin keempat. Iya, Bu. Ada yang tahu? Ada ya, Bu. Nah, coba Ibu minta Nita. Penyalahgunaan narkoba, Bu. Ya, penyalahgunaan narkoba. Di mana poin terakhir yaitu penyalahgunaan narkoba, di mana narkoba ini adalah termasuk di mana penyalahgunaan narkoba ini termasuk ke dalam perilaku penyimpangan sosial. Apabila Ananda sudah melakukan atau sudah menggunakan narkoba atau narkotika, maka Ananda akan kecanduan. Nah, adapun dampak negatifnya yaitu adalah Ananda tidak bisa jika tidak mengkonsumsinya. Ananda akan melakukan berbagai cara agar mendapatkan obat tersebut. Hingga cara-cara yang negatifnya seperti mencuri barang orang lain atau hingga bisa berakibat seperti pembunuhan gitu. Itulah dari dampak dari penyalahgunaan narkoba. Tetapi ada juga obat-obatan narkotika ini yang disahkan oleh negara seperti dengan tujuan untuk tenaga medis, alat medis gitu. Jadi contohnya yaitu adalah obat bius. Obat bius itu dari narkotika, menggunakan narkotika. Kecuali dari itu tidak boleh dilakukan karena penggunaan narkotika ini sudah ada di dalam peraturan pemerintahan dan juga sudah ada aturannya. Apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi berupa penjara dan juga denda. Ya, Bu. Tentang bentuk-bentuk perilaku tercela ini apakah Ananda sudah memahaminya? Sudah, Bu. Baiklah, untuk poin ketiga, untuk poin selanjutnya Ibu akan membagi Ananda menjadi 2 kelompok. Silakan hitung, mulai hitung 1 sampai 2. 1, 2. Yang sama-sama nomor 1, silakan bergabung dengan kawannya. Silakan berhadap-hadapan. Untuk Nia, untuk kelompok 1, silakan membahas tentang poin. Silakan poin nilai negatif dari perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Untuk kelompok 2, menghindari perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Silakan Anda diskusikan bersama dengan kawan kelompok. Silakan cari di referensi lainnya. Bisa Boleh menggunakan internet, Bu. ya boleh menggunakan internet, tetapi hanya untuk materi pelajaran ini, tidak untuk membuka media sosial lainnya ya. Ya, Bu. Silakan cari. Nanti jika ada yang kurang paham waktunya dikasih 3 menit. 3 menit, Bu. Silakan Ananda manfaatkan waktu yang 3 menit itu untuk mencari jawabannya. Baik, Bu. Bertanya, Bu, ya. Ya, Bu. Bertanya, Bu. Silakan lanjutkan diskusinya ya. Ya, Bu. Baiklah Anda semuanya, waktu kita sudah habis. Silakan bersiap-siap masing-masing perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan perwakilannya siapa? Di mana, Bu? Di sini saja, Oh, Bu. ya di tempat saja, tapi menghadap kepada kawannya. Baik, tunggu dulu ya. Iya, Bu. Sebentar. Untuk kelompok 2, nah silakan perhatikan, nanti kalau ada yang kurang paham silakan tanyakan kepada kelompok 1 ya. Baik, Bu. Baik, langsung
diskusi kami, yaitu mengenai tentang nilai negatif perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Nah, yang mana yang pertama yaitu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Kekerasan atau tawuran antar pelajar itu bahkan antar mahasiswa ataupun antar kelompok masyarakat juga tak jarang kita jumpai beritanya, yang mana perilaku reaktif dan emosional secara berlebihan yang kadang-kadang hanya dipicu oleh hal-hal yang sepele, amu massa secara beringkas melawan aparat, atau unjuk rasa yang berbuntut perilaku anarkis sering kita saksikan beritanya. Perilaku tersebut jelas bertentangan dengan nilai ajaran agama. Selanjutnya yaitu hilangnya budaya malu, yaitu dengan hadirnya kecanggihan teknologi dan informasi membawa dampak positif dan negatif secara bersamaan. Hal ini menyebabkan penggeseran nilai budaya suatu masyarakat, diantaranya adalah hilangnya budaya malu. Dan dalam pandangan Islam, hilangnya rasa malu mengakibatkan seseorang mudah berbuat maksiat. Selanjutnya yaitu menimbulkan masalah kesehatan. Dampak pemakaian dari narkoba itu sangatlah luar biasa, yang mana berbagai masalah multidimensi pun mulai bermunculan, mulai bidang kesehatan, sosial, kriminal, hingga ekonomi. Di sektor kesehatan misalnya, beberapa penyakit seperti hepatitis dan HIV atau AIDS merupakan buah dari penyalahgunaan narkoba. Sedangkan dampak minuman keras bagi yang mengkonsumsinya adalah mabuk, sehingga dapat menyebabkan cedera dan kematian. Penurunan kesadaran seperti koma dapat terjadi pada keracunan alkohol, yang demikian juga berhentinya nafas dan kematian. Sudah? Sudah. Baik. Itu presentasi dari kelompok 1 bagus. Kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Silakan perwakilannya saja ya. Ya, Bu. Iya. Berdiri. Untuk kelompok 1 silakan dicatat pertanyaannya. Baik, di sini kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Yang pertanyaannya, apa contoh sikap dan dari hilangnya budaya malu? Sudah. Ya, bagaimana, langsung jawab? Langsung ditanggapi Oh, boleh, baik, Bu? langsung ditanggapi. Oh, baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yang mana pertanyaannya yaitu apa contoh sikap dari hilangnya budaya malu. Nah, contohnya yaitu penggunaan media teknologi yang salah sehingga membuat penggunanya melakukan perilaku yang salah yang menyebabkan hilangnya rasa malu pada diri si pengguna media tersebut. Nah, contohnya seseorang menggunakan aplikasi TikTok yang dipakai oleh remaja sehingga remaja berjoget di depan umum yang banyak orang, yang membuat hilangnya rasa malu atau budaya malu bagi remaja yang menggunakan aplikasi TikTok tersebut. Itulah jawaban dari kelompok kami. Ya, itulah jawaban dari kelompok 1. Untuk pertanyaan kelompok 2, apakah kelompok 2 sudah memahami? Sudah, Bu. Ya, itulah contoh dari sikap negatif dari dari penggunaan teknologi yang membuat remaja itu hilangnya rasa malu dari dirinya. Apabila seorang wanita sudah tidak memiliki rasa malu, menjadi martabatnya itu tidak ada lagi ya. Ya, Bu. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2, silakan perwakilannya berdiri, Bu. Ya, berdiri di tempat saja. Nah, baiklah, selanjutnya kami akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu cara menghindari perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Nah, adapun caranya itu yang pertama, meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Nah, menaruh kepercayaan secara tulus kepada Allah, menjadikan manusia sebagai sosok insan yang memiliki visi misi dalam hidup. Nah, yang kedua, meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup mandiri atau terisolasi dari kehidupan sosial. Manusia mutlak membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Nah, selanjutnya mengatur waktu dengan baik. Al-Quran mengecam secara tegas orang-orang yang mengisi waktunya dengan bermain tanpa tujuan tertentu seperti kanak-kanak atau melengahkan sesuatu yang lebih penting seperti sebagian remaja sekedar mengisinya dengan mengkonsumsi minuman keras, narkoba, malas dan sebagainya. Nah, agar hidup remaja mempunyai nilai yang bermanfaat, nah lebih baiknya membaca Al-Quran untuk memanfaatkan waktu dengan sistem manajemen yang dapat
diukur dengan standar pencapaian sesuai dengan kapasitas diri, Bu. Sekian, Bu. Ya. Nah, silahkan duduk. Itulah presentasi dari kelompok 2. Presentasinya sangat bagus. Untuk kelompok 1 ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ada, Bu. Silahkan. Kelompok 2 catat ya. Ya, Bu. Pertanyaannya yaitu dari kelompok kami, yaitu bagaimana contoh untuk meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh langsung jawab, Bu. Ya, langsung ditanggapi. Silahkan, Ananda. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi contoh untuk meningkatkan kadar keimanan seseorang itu yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan meninggalkan segala larangan Allah serta memiliki visi atau tujuan dalam hidup yang harus dilakukan dan dicapai seperti beribadah kepada Allah dan memiliki cita-cita menjadi seorang dokter, maka harus diwujudkan. Ya, bagus sekali jawaban dari kelompok 2. Jadi bagaimana cara kita untuk meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah agar tidak melakukan perilaku tercela, yaitu dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu adalah mencari apa cita-cita kita, apa tujuan hidup kita. Kalau kita misalnya tujuan hidup kita menjadi seorang dokter, ingin menjadi seorang dokter, maka kita harus berusaha untuk mewujudkan tujuan tersebut dan fokus terhadap tujuan kita tersebut. Ya, Bu. Sudah memahami dari kelompok 1? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Itulah diskusi kita pada hari ini. Silahkan Ananda semua kembali ke tempat duduknya semula. Ya, Bu. Baik, dirapikan lagi ya tempat duduknya. Ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah. Itulah hasil diskusi dari Anda semuanya dari kelompok 1 dan kelompok 2 tentang materi kita nilai negatif dari perilaku tercela dalam pergaulan remaja dan juga menghindari perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Apakah Anda sudah memahaminya? Sudah, Bu. Yakin? Yakin, Bu. Baiklah, jika yakin, Ibu akan mengadakan kuis untuk menguji sejauh mana kemampuan Ananda. Silahkan ditutup bukunya Ananda. Baik, Bu. Baiklah, untuk kuis kita secara lisan, Ibu akan menyebutkan pertanyaannya. Silahkan jawab bagi yang tahu, diangkat tangannya ya. Nanti siapa yang bisa menjawabnya, Ibu akan memberikan reward berupa nilai. Baik, Bu. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, silakan yang lain bersiap-siap. Sebutkan pengertian kenakalan remaja. Saya, Bu. Coba Nita. Baik, kenakalan remaja itu adalah gejala sakit atau patologis secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Ya, betul sekali Nita ya. Ya, Bu. Untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan cara menghindari perilaku tercela dalam pergaulan Ya, remaja. Bu. Nah, ya cobanya. Yang pertama tuh, Bu, meningkatkan kadar keimanan dan amal soleh. Ya. Yang kedua, meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Yang ketiga, mengatur waktu kita dengan baik, Bu. Iya, betul. Nia tadi ya? Ya, Bu. Ya, betul. Untuk pertanyaan terakhir, siap-siap. Silakan berebut. Turunkan tangannya dulu. Nanti kalau sudah siap Ibu menyampaikan pertanyaan, baru diangkat tangannya ya. Pertanyaan terakhir. Terdapat dalam Al-Quran surat berapa tentang larangan minuman keras? Saya, Bu. Nia lagi. Oke, silakan ya. Terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90, Bu. Ya, betul. Terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Baiklah, itulah kuis kita pada hari ini. Ibu harapkan Anda bisa memahami dari materi kita hari ini, di mana yang berhasil menjawab pertanyaan dari Ibu, Nita dari
dan Nia. Nia memiliki 2 poin ya. Ya Bu. Untuk yang lainnya silahkan untuk yang lainnya pertemuan selanjutnya silahkan lebih cepat untuk mengangkat tangannya. Baik Bu. Ya, Bu. Baiklah. Itulah materi kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini? Saya, Bu. Coba Suci. Nah, baiklah, jadi materi kita pada hari ini adalah perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Nah, adapun perilaku tercela dalam pergaulan remaja itu adalah perilaku buruk atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para remaja saat bergaul, Bu. Nah, adapun macam-macam perilaku tercela atau perilaku menyimpang itu adalah pergaulan bebas atau disebut dengan free sex. Yang kedua, tawuran antar pelajar. Yang ketiga, mengonsumsi minuman keras. Yang keempat, meminum minuman narkoba atau menyalahgunakan narkoba, Bu. Selanjutnya, nilai negatif perilaku tercela dalam pergaulan remaja itu yang pertama, bertentangan dengan nilai ajaran agama, hilangnya budaya malu, menimbulkan masalah kesehatan. Itu Bu. Terus selanjutnya, cara menghindari perilaku tercela itu yang pertama, meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Yang kedua, meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Yang keempat, mengatur waktu dengan baik, Bu. Ya, bagus sekali dari Suci. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Sudah disimpulkan oleh kawan Ananda. Ya, Bu. Suci, sedikit tambahan dari Ibu. Ananda sudah mengetahui apa itu pengertian kenakalan remaja. Jadi Ibu harapkan Ananda untuk bisa menghindari perilaku tercela tersebut, di mana Ananda ini sudah usia remaja ya. Ya, Bu. Ananda menghindari perilaku tercela dalam pergaulan remaja tersebut. Dan juga Ananda sudah mengetahui dampak-dampak negatif atau nilai-nilai negatif dari perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Dan juga Anda harus menghindari perilaku tersebut dengan meningkatkan kadar keimanan Ananda kepada Allah, di mana Ananda mendekatkan diri kepada Allah dan memiliki visi dalam hidup yang harus dicapai. Selanjutnya yaitu adalah meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Jadi kita sudah mengetahui bentuk-bentuk dari pergaulan dari perilaku tercela dalam pergaulan remaja tersebut. Ada tawuran, narkoba dan yang lainnya tersebut. Itu tidak bisa dipungkiri terjadi akibat salah pergaulan ataupun salah tempat tinggal gitu. Jadi silahkan bergaul dengan orang-orang yang baik agar Ananda menjadi baik. Jika Ananda bergaul dengan orang yang berperilaku tercela, maka Ananda juga akan terbawa kepada perilaku tercela tersebut. Dan yang terakhir yaitu adalah mengatur waktu dengan baik. Ananda mengatur waktu dengan baik. Misalnya melaksanakan tugas, silakan fokus kepada tugas. Selanjutnya kerjakan pekerjaan yang lain sehingga Ananda itu tidak ada waktu yang kosong yang bisa memungkinkan Ananda itu melakukan perilaku yang tercela. Baiklah, terkait dengan kesimpulan dari Ibu, apakah Ananda sudah memahami? Sudah, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi itulah materi kita hari ini. Untuk materi kita besok, silakan dibaca tentang yaitu adab takziah. Dibaca tentang adab takziah. Selanjutnya untuk materi hari ini jangan hanya tinggal di dalam kelas. Silahkan dibawa pulang dan diamalkan cara menghindari perilaku tercela tersebut ya. Ya, Bu. Baiklah, untuk tugasnya silakan dibuka LKS-nya Ananda. Untuk tugasnya pilihan ganda dan juga isian. Silakan menjawab yang kedua poin tersebut, yang A dan yang B. Halaman berapa, Bu? Halaman 35. Di sini 35. Sudah ketemu? Sudah, Bu. Sudah dilingkari? Sudah, Bu. Nah, itulah 7 tugas Ananda. Silakan dicari di rumah. Besok dikumpulkan sebelum memulai pembelajarannya. Ya, Bu. Baiklah, kita cukupkan materi kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.